otomatis nanti Bapak Ibu akan tidak menemukan data ijazahnya. Nah, jadi tidak ditemukan data ijazahnya. Nah, ini bagaimana Pak Munah? Ini silahkan Bapak Ibu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan verval ijazah di InfoGTK. Nah, jadi bagi yang ikut P3K nanti di tahun 2023 ya, yang sebentar lagi mungkin di pertengahan bulan 9 ya, itu akan dibuka yang namanya P3K. Nah, kemarin kita sudah bahas terkait dengan verval ijazah yang mana itu datanya ditemukan di PD Dikti dan di sipil. Nah, bagaimana caranya apabila ijazah Bapak Ibu itu tidak ditemukan di PD Dikti ataupun sipil? Nah, jadi ada satu lagi alternatif di mana ya Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya upload ataupun metode upload ya. Jadi Bapak Ibu itu bisa menggunakan yang namanya metode upload. Nah, metode upload ini digunakan apabila ya verval ijazahnya Bapak Ibu itu masih di bawah 2004 ataupun 2000 ya, tahun 2000. Nah, jadi yang di atas itu sangat disarankan bagi Bapak Ibu untuk ijazahnya itu di online kan ya. Jadi tidak disarankan bagi yang apalagi yang fresh graduate dan sebagainya ya, yang minimalnya 2023 ke bawah sekitar 5 tahunan itu harusnya ijazahnya tuh sudah teronline-kan di kampusnya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang mengalami beberapa hal terkait dengan verval ijazahnya yang mungkin datanya kurang ataupun yang salah, itu silahkan perbaiki ke kampusnya dulu ya. Oke, kita buka yang namanya InfoGTK ataupun verval ijazahnya ya. Jadi Bapak Ibu silahkan ke InfoGTK Kemdikbud.go.id. Nah, untuk masalah login kemarin sudah saya terangkan bahwa kalau Bapak Ibu itu tidak bisa login melalui yang namanya InfoGTK langsung, itu Bapak Ibu silahkan login ke PTK Data di Kemdikbud.go.id. Nah, jadi kalau yang lupa-lupa password, saya sudah jelaskan di video sebelumnya, silahkan ke operator sekolahnya minta untuk di reset di SP Data di Kemdikbud.go.id ya. Nah, jadi untuk resetnya silahkan nanti di menu akun ya, di menu akun. Jadi ini terkait dengan login. Kenapa saya bahas terkait dengan login? Karena mungkin banyak kendala nanti di bagian login. Nah, di sini di bagian akun klik tampilkan. Nanti di sini klik aja pensil ya. Pilih nama gurunya, akun gurunya, kemudian klik password, update password. Sudah, kalau sudah silahkan login ke PTK Data di Kemdikbud.go.id. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan login melalui ini. Nah, kalau melalui ini juga bisa ya Bapak Ibu login di sini itu menggunakan akun PTK-nya ya. Nah, jadi kalau sudah login di sini, kemudian Bapak Ibu ingin masuk ke InfoGTK melalui itu tidak bisa. Karena apa? Passwordnya itu belum ditarik oleh admin InfoGTK. Jadi jawabannya belum ditarik oleh admin InfoGTK. Tapi bagi yang sudah di sini berarti ya, syarat untuk login ke InfoGTK yang pertama bahwa itu akunnya sudah terverifikasi ya. Akun PTK-nya sudah terverifikasi. Kemudian sudah dilakukan yang namanya penarikan data oleh pihak admin InfoGTK-nya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang di PTK Data Dik ke bagian biodata aja, scroll aja paling bawah itu ada yang namanya buka InfoGTK. Nah, jadi melalui ini juga bisa ya Bapak Ibu melakukan yang namanya verval ijazah. Nah, ini scroll aja ke paling bawah. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin akan menemukan di mana kemarin ada yang komen saya tombol verval ijazah tidak nampak Pak Mun, tidak muncul dan sebagainya. Nah, silakan Bapak Ibu menggunakan yang namanya browser Chrome ya, yang asli. Kemudian Bapak Ibu klik about Chrome, lakukan update. Nah, setelah Bapak Ibu update, pastikan Bapak Ibu juga menghapus history browsernya ya. Nah, jadi itu pengaruh juga ya Bapak Ibu. Ataupun Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya New Incognito Windows. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa menggunakan di bagian ini ya. Oke, kemudian silahkan Bapak Ibu klik tombol verval ijazah. Nah, nanti ketika Bapak Ibu klik di bagian ini tidak dapat datanya, silahkan Bapak Ibu menggunakan yang namanya media untuk upload ijazah ya. Jadi bagi kemarin yang sudah kita bahas, kalau sudah dapat itu datanya seperti itu. Nah,
nantinya ya, ini kebetulan ini yang akan saya profile adalah guru pendidikan agama Islam. Nah, jadi ranahnya Kemenak. Nah, untuk ranah Kemenak juga melakukan yang namanya profile ijazah ya. Nah, jadi seluruh guru ya dan kepala sekolah itu wajib melakukan namanya profile ijazah. Nah, bukan hanya untuk P3K saja, tapi ada beberapa nanti kebijakan di mana ya memerlukan ijazah sebagai parameternya ataupun sebagai acuannya ya. Jadi nanti kalaupun ada sebuah kebijakan apa gitu ya, nanti ke depan kalau memang nanti data ijazahnya diperlukan, maka nanti data ijazah Bapak Ibu akan diambil dari sini ya. Nah, jadi untuk menjamin itu ada yang namanya profil ijazah di Info GTK. Jadi seperti itu ya, baik untuk sertifikasi, baik untuk P3K, untuk saat ini yang kita tahu ya. Nah, ke depan nanti mungkin bisa menjadi ini. Nah, kemudian bagi yang ijazahnya tidak ditemukan di sini, baik itu di PDDT ataupun sivil ya, itu bukan berarti ijazah Bapak Ibu tidak sah. Jangan nanti ke kampus tidak sah ini ijazah saya dan sebagainya. Jangan, tidak ya, tapi ada beberapa ijazah yang memang luput dari pendataan di kampusnya ya. Jadi jangan Oke, yang pertama ya, silakan klik tombol ini, kemudian silakan Bapak Ibu ketik nama perguruan tingginya. Oke, kemudian nama prodinya, kemudian NIM-nya, kemudian nomor ijazahnya. Nah, jadi ketika komponen ini sudah selesai kita input, nah otomatis nanti Bapak Ibu akan tidak menemukan data ijazahnya. Nah, jadi tidak ditemukan data ijazahnya. Nah, ini bagaimana Pak Munah? Ini silahkan Bapak Ibu yang pertama pastikan dulu bahwa data Bapak Ibu itu terdaftar di Dikti. Nah, klik di bagian ini. Nah, jadi pastikan dulu bahwa data ijazahnya di sini. Nah, kalau memang benar-benar di Dikti juga tidak ada ya, di PD Dikti di sini. Nah, jadi kalau di PD Dikti juga sudah dicari juga tidak ada. Ini kebetulan gurunya ijazahnya tahun 2000 ya. Nah, jadi memang tidak ada. Nah, silakan Bapak Ibu metode upload ya, silakan pilih dengan metode upload, ada di bagian ini. Nah, ini metode uploadnya ya. Nah, silakan Bapak Ibu klik di bagian ini ya, upload berkas ya. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan data di bagian ini ya. Jadi profil ijazah dengan metode upload sangat tidak disarankan untuk lulusan 2012 sampai 2023. Nah, karena apa? Karena datanya sudah ada di Dikti. Nah, makanya tadi saya sebutkan bahwa kalau yang 2023 ke bawah itu sampai ya sekitar 5 tahunan begitu ya, tidak disarankan. Jadi harus harus terdaftar lah dulu di PDDikti, kemudian di sivil, baru Bapak Ibu lakukan profil ijazah. Nah, kalau yang tadi yang saya sebutkan tadi, yang saya akan profil ini adalah tahun 2000 ya. Nah, jadi kalau memang tidak ditemukan ya silakan Bapak Ibu profil secara manual, artinya dengan metode upload. Nah, jadi proses validasi dengan upload akan secara manual oleh operator profil. Siapa itu? Operator dinas ya. Jadi kakadiknya ataupun operator kakadiknya ataupun operator dapodik yang melakukan pemeriksaan. Nah, jadi nanti bakal saya jelaskan bagaimana nanti operator dapodik dinas itu melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan kesesuaian antara berkas dengan data diisi memerlukan ketelitian. Karena itu berkas yang diupload harapnya jelas ya. Jadi yang diupload itu harus jelas. Kemudian upload berkas dengan ukuran maksimum 500 KB ya. Jadi batasnya itu maksimal ya, maksimum itu 500 KB bukan 1 MB. Dengan kualitas gambar yang baik dan dapat dibaca dengan jelas. Isikan kolom sesuai dengan yang diminta ya. Nah, jadi silakan kita ketik di bagian ini. Nah, untuk kampus itu harus terdaftar, artinya harus ada opsinya di bagian ini. Nah, kemudian nama prodinya ya, menyesuaikan dengan prodi yang sekarang. Oke, kemudian tanggal masuknya tanggal berapa. Oke, silakan nanti Bapak Ibu memilih tahun masuk kuliahnya. Kalau memang Bapak Ibu nggak ingat lagi ya, bisa silakan Bapak Ibu ya menerka-nerka saja ya tahunnya ya. Jadi yang sampai tahunnya ya juga beda istilahnya ya. Nah, kemudian di sini 95 ya. Kemudian tanggal 1 Juli.
95. Kemudian di sini tanggal lahir sesuai ijazah. Nanti Bapak Ibu silakan masukkan NIM-nya, kemudian nomor ijazahnya, kemudian namanya ya. Kemudian tanggal lahirnya. Nah, jadi ada yang bertanya nanti apakah harus semua huruf besar Pak Mulia? Menyesuaikan saja ya Bapak Ibu. Nggak ada pengaruh, yang penting karakter datanya tidak berbeda. Nah, kemudian di sini tanggal lahir sesuai ijazah. Silakan Bapak Ibu cek lagi ijazahnya. Kemudian pilih jenis kelamin, kemudian jumlah semester kuliah ataupun lama kuliah 8. Kemudian jumlah SKS-nya itu dilihat di transkrip nilai. Kemudian untuk IPK-nya juga seperti itu, dilihat di transkrip nilai ya. Dan kemudian statusnya apa ya. Kemudian untuk tanggal keluarnya ini bisa Bapak Ibu lihat di apa namanya di tanggal teken ijazahnya biasanya Agustus 2000, kemudian tanggal yudisiumnya. Kalaupun Bapak Ibu ingat ya silahkan. Nah ini dia ya, kalau sudah terisi seperti ini semuanya, silahkan Bapak Ibu pilih file yang akan diunggah. Nah jadi sebelum Bapak Ibu unggah ijazahnya perlu diperhatikan. Jadi yang pertama itu filenya dilengkapi, isikan pada bagian atas ya. Sebelum melengkapi file gambar, sebaiknya lengkapi isian di atas sudah terisi. File yang diunggah adalah file gambar dengan JPG ataupun PNG, jadi bukan yang PDF. Kemudian besar tidak maksimal 500 KB. Gambar yang diunggah sebaiknya hasil scan bukan foto ya. Nah, kemudian jika ada item data yang tidak terverifikasi, gambar bisa di zoom dan zoom out sebelum diklik validasi gambar. Nah, kemudian ulangi jika masih ada yang belum terverifikasi, tombol simpan akan aktif data isian jika sudah terdeteksi pada gambar yang diupload ya. Nah, ini gambar ini. Kemudian tombol ini, kemudian tombol simpan juga akan aktif jika proses validasi sudah lebih dari 3 kali ya. Oke, ini sudah oke semuanya. Nah, selanjutnya kita unggah file di bagian ini ya. Oke Bapak Ibu, silahkan mengunggah ya di bagian ini. Filenya itu wajib JPG atau sesuai yang ada di sini. PEG, JPG, JPG, PNG, JPEG ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi bisa di zoom in ya. Nah, bisa Bapak Ibu atur lagi misalkan seperti ini ya. Misalkan ini mau saya tutup. Nah, ini ya seperti ini. Oke, jika sudah validasi gambar ya. Nah, klik validasi gambar dulu. Nah, nanti akan diproses ya seperti ini. Nah, ini persennya bakal jalan ya. Kalau validasinya jalan jadi seperti ini ya. Nah, jadi butuh waktu ya Bapak Ibu. Nah, jadi udah jalan ini sampai 100% nanti ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini ya. Nah, ini dia sudah divalidasi ya oleh sistem. Nah, jadi tombol simpan juga akan aktif jika proses validasi sudah lebih dari 3 kali. Artinya kita sudah melakukan validasi lebih dari 3 kali. Nah, ini sudah 2. Kita coba sekali lagi ya. Artinya sebelum Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu betul-betul mengunggah dengan versi yang upload, itu butuh sistem itu mencari data ijazahnya Bapak Ibu ya, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu isikan ya, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu unggah. Nah, jadi kalau sudah 3 kali ya memang betul-betul tidak dapat data ijazahnya secara dicari, maka poin ke-8 ya, tombol simpan juga akan aktif jika proses validasi gambar sudah lebih dari 3 kali. Kemudian proses akan aktif jika isian sudah terdeteksi. Artinya antara gambar dengan data isian dan sistem itu ketika Bapak Ibu isi ada. Nah, jadi kalau memang tidak ada seperti ini, silakan Bapak Ibu klik simpan. Nah, simpan data. Nah, nanti akan di-verbal oleh admin dinasnya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini hasil validasinya ya, yang kita upload ya.
Nah, berkas yang diupload terindikasi bukan ijazah, ya, jadi diabaikan aja Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini hasil verbalnya ya, verbal berkas. Nah, nanti admin dinas ya, silahkan nanti bagi admin dinas, saya buka dulu karena kemarin ada yang sering hubungi saya ya terkait dengan ini. Admin dinas itu masuk ke bagian Datadik ya, ke bagian Datadik menggunakan dengan akun kakadiknya ya. Itu silahkan Bapak Ibu cari dulu data gurunya. Nah, jadi mencari data guru boleh juga dengan data nicknya ya. Nah, ini nicknya, klik di bagian guru, cari nicknya. Ini tuh untuk admin dinas ya Bapak Ibu. Nah, nanti silakan Bapak Ibu buka data pribadinya ya. Nah, nanti Bapak Ibu kan klik di nama gurunya ya. Nah, untuk admin dinas klik nama gurunya. Di sini ada yang namanya buka info GTK. Nah, silahkan nanti ya Bapak Ibu melakukan yang namanya approval di bagian ini ya. Nanti ada tombol menyetujui atau tidak begitu ya. Nah, jadi admin dinas juga bisa membuka langsung dari data si PTK tersebut ya. Tapi kalau buka dari sini tidak bisa melakukan verbal ijazah. Tapi kalau buka dari PTK tadi kemudian langsung dari info PTK itu bisa melakukan yang namanya verbal ijazah. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, apa lagi ya? Nah, jadi seperti ini ya kalau metode yang upload ya. Nah, jadi kalau metode upload itu memerlukan yang namanya ini ya. Silahkan hubungi operator SIMTUN-nya. Operator SIMTUN itu adalah tunjangan profesi ataupun operator sertifikasi, guru sertifikasi, kemudian kakadiknya. Jadi seperti itu ya. Jadi boleh di verbal oleh kedua orang itu ya. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.